Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Darmi Ahmad selaku pembawa materi pertama yang akan menjelaskan pengertian kelembagaan. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Depa Bulkis yang akan membahas mengenai program pendidikan dan yang terakhir adalah Pemi Apriwanti yang akan membahas mengenai pengelolaan pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan kelembagaan pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli, yaitu menurut Dr. Randos Haji Abu Ahmadani dan Dr. Randos Nur Uhbiyati, lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Sedangkan menurut Enungka Rukianti dan Fenty Himawati, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya pada 3 lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kelembagaan pendidikan ditinjau dari segi kelembagaan, maka penyelenggaraan pendidik di Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang jenis program pendidikan. Jenis program pendidikan terbagi atas 7 bagian, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan umum, yaitu pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yaitu pendidikan menengah yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Menurut kurikulum 2013, pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pendidikan akademik. Pendidikan akademik yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin, ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu, atau program sarjana dan pasca sarjana. Yang keempat yaitu pendidikan profesi. Pendidikan profesi yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima yaitu pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian tetapan tertentu. Yang keenam yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketujuh yaitu pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, adalah pendidikan khusus pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang telah diberikan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 dimensi penting dalam konsep pengelolaan pendidikan, yaitu dimensi pertama, dalam pengelolaan terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pengelola atau pemimpin, kepala, komandan, dan sebagainya. Dimensi ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan dan keterampilan khusus yang perlu dimiliki oleh pengelola untuk melakukan hubungan kemanusiaan dan untuk mempengaruhi orang lain baik melalui hubungan kelompok. Dimensi kedua menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
Sedangkan dimensi ketiga, pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dicapai melalui kegiatan yang dilakukan bersama orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan singkat kami mengenai kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Saya harap penjelasan kami dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.